Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya menemukan di dalam kitab suci bahwa ide kesatuan itu begitu banyak. Rasul Paulus menulis bahwa kita itu meskipun berbagai macam anggota, tetapi satu tubuh, satu kesatuan. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 17 berdoa supaya kita semua satu. Seperti Yesus dengan Bapa adalah satu. Dan pada akhir Injil Matius dikatakan bahwa apapun yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Ada kesatuan antara Yesus dengan kita. Dan rupanya kalau kita menyadari bahwa kita ini satu, sebetulnya banyak persoalan itu bisa selesai. Karena kita melihat orang lain, ya kita melihat diri kita sendiri. Namun kenapa kita seperti terpisah dengan yang lain? Sebetulnya ide keterpisahan adalah ide tentang ego, gambaran diri yang kita peroleh dari masa kecil sampai sekarang, bahwa saya terpisah dengan yang lain. Namun awalnya kita itu tidak terpisah, kesadaran kita itu satu. Karena kita semua lahir dari rahim seorang ibu. Dan itu kesatuan antara bayi dengan ibunya. Maka ketika bayi itu lahir ke dunia, dia masih merasa satu dengan mamanya. Apalagi ketika dia menangis, mamanya memeluknya. Jadi dia tahu ada keterpisahan secara fisik dan emosi, tetapi secara kesadaran sebetulnya dia satu, bahwa dia sadar dia satu dengan mamanya. Hanya kemudian identitas diri anak itu berkembang. Semakin merasa bahwa dia otonom dan terpisah dari yang lain, termasuk mamanya. Namun dalam kesadaran, sebetulnya kita mengerti bahwa kita semua itu satu, terhubung satu sama lain. Karena itu, orang yang mempunyai empati yang kuat, dia bisa mengerti apa yang dirasakan orang lain. Malah ada kategori yang dimasukkan orang-orang dalam kelompok yang disebut dengan empat yang murni. Dia bisa mengerti, bahkan bisa menyerap energi dari orang lain, sehingga dia bisa mengerti perasaan, bahkan mengerti isi hatinya. Karena sebetulnya ada satu kesatuan. Dan kalau kita melihat diri kita sebagai medan energi, sebetulnya makin tinggi medan energi kita, ego kita makin lemah, dan kesatuan kita dengan yang lain makin erat. Bahkan ada tahap, ada tahap ketika kita sadar bahwa diri kita merupakan kesatuan dengan semesta. Saya itu terhubung dengan ciptaan yang lain. Dengan tanaman, dengan binatang, dengan sesama manusia, dengan Tuhan, kita itu terhubung. Bahkan satu. Dan kalau kita bisa menyadari hal ini, kita bisa menikmati hidup dengan lebih penuh syukur, lebih penuh sukacita, karena sadar bahwa saya terhubung dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain bukan disadari sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari diri kita. Satu di dalam kesadaran. I am the knowing in which everything known. Saya adalah yang mengetahui, sehingga yang lainnya bisa diketahui. Dan itulah hubungannya, kesatuan yang sangat erat. Kalau saya tidak mengetahui, maka ya yang lain tidak diketahui. I am the presence in which everything else appear. Ketika saya hadir, yang lainnya hadir untuk saya. Ada kesatuan.
Ketika saya hadir, tidak mungkin saya hadir sendirian, tidak ada semesta, tidak ada konteks. Dan itu adalah kehadiran kesadaran yang merupakan satu kesatuan. Dan kemudian kita bisa memahami betapa kita menjadi bagian sebuah peristiwa, sebuah pengalaman yang ada penyelenggarannya, bukan kita yang menyelenggarakan. Dalam kesadaran akan penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan semesta itu, saya sebagai bagian dari sebuah kesadaran yang ikut dalam peristiwa itu. Maka kemudian tidak ada peristiwa negatif, tidak ada pengalaman negatif. Baik dan buruk adalah hasil dari penilaian akal budi yang sangat terbatas, yang tidak bisa memahami realitas yang begitu luas, begitu menakjubkan. Hanya dalam kesadaran kita bisa masuk dalam sebuah happening, sebuah peristiwa yang membuat kita menjadi bagian dari sebuah keajaiban. Maka ketika kita bisa sadar bahwa diri kita lebih luas daripada identitas saya, daripada persona saya, daripada ego saya, maka kemudian saya bisa juga menyadari diri sebagai kesatuan dengan ciptaan yang lain. Dan itu jauh melegakan, jauh membebaskan. Kemudian kita bisa just live, just be. Dan itulah pasrah. Percaya penuh kepada penyelenggaraan ilahi. Saya menjadi bagian dari sebuah peristiwa yang diselenggarakan oleh Tuhan. Saya bukan sebagai pribadi yang terpisah dari peristiwa-peristiwa yang kita alami dari saat ke saat. Memang akal budi kita sulit mengerti, tetapi kesadaran kita mengerti. Bahwa ketika ego kita mulai meluruh, kesadaran meluas, dan kemudian kesatuan dengan ciptaan yang lain semakin bisa dirasakan. Dan pada saat seperti itu, hidup sangat menakjubkan. Tidak ada alienasi, keterasingan atau keterpisahan dengan yang lain. Yang ada adalah kesatuan. Yang ada adalah sebuah harmoni, sebuah happening yang selalu sempurna. Karena Tuhan yang menyelenggarakannya. Dan Tuhan menyelenggarakan kehidupan ini begitu bijaksana. Kita hanyalah sebuah bagian dari sebuah kesadaran penuh yang membuat kita selalu bisa menyadari keajaiban dari saat ke saat. Tidak tersaput oleh keinginan dan kepentingan egoistik yang seringkali mengaburkan kesadaran kita akan kesatuan dengan yang lain. Maka Tuhan bisa mengatakan bahwa Tuhan sama dengan saudara-saudara kita yang paling hina. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya menjadi bagian dari pengalaman dari setiap pribadi. Di dalam diri Anda, di dalam diri saya, ada Tuhan yang selalu hadir. Karena memang Tuhan ever present, selalu hadir di setiap saat. Saat ini, sekarang ini, di sini, di hati kita, di dalam kesadaran kita. Semakin kita bertumbuh dalam kesadaran, semakin kita mengerti betapa kita satu dengan ciptaan yang lain. Satu juga dengan Tuhan. Dan disitulah kemudian banyak persoalan yang ditimbulkan oleh salah paham dan keterpisahan menjadi tidak relevan. Lalu masalah tidak ada lagi. Yang ada adalah sebuah pengalaman rasa syukur dari saat ke saat karena mengalami keajaiban dalam setiap peristiwa. Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada di hati Anda dan di hati saya. Selalu ada dalam kesadaran, selalu ada dalam setiap peristiwa, karena Tuhan menyelenggarakan peristiwa-peristiwa begitu bijaksana. Mari kita makin membuka diri dan menyadari keajaiban yang terjadi dalam setiap peristiwa, karena kita adalah bagian dari penyelenggaraan ilahi yang maha bijaksana itu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.